Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Selamat siang ananda-ananda sekalian yang sedang belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita bisa belajar bersama pada pelajaran akidah akhlak. Oke, di minggu sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan tentang kitab Taurat. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada materi kitab Zabur dan kitab Injil. Sebelum itu, marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan semuanya. Kitab Zabur. Kitab Zabur artinya adalah menulis. Maksudnya adalah kitab yang tertulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem atau Palestina. Ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya kitab Zabur ada pada surat Al-Isra ayat 55 yang bunyinya adalah wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ada fungsi dan tujuan diturunkannya kitab Zabur kepada Nabi Daud, yaitu yang pertama adalah sebagai bukti bahwa Nabi Daud adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan persoalan dan persengketaan di antara kaumnya. Yang kedua, sebagai bukti kekhalifahan Nabi Daud alaihissalam di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia yang adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Oke, fungsi dan tujuan yang ketiga adalah sebagai bukti bahwa Nabi Daud adalah manusia yang dilebihkan oleh Allah, baik keimanan, keyakinan, ilmu maupun dalam ibadahnya. Yang nomor 4, untuk menguatkan keimanan dan kesabaran para pengikutnya. Oke, Zabur itu berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud dengan mengungkapkan semua pengalaman pada masa hidupnya. Kitab Zabur merupakan ajaran yang berisi 5 nyanyian, yaitu sebagai berikut. Nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nyanyian atau ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, serta nyanyian untuk raja. Nabi Daud alaihissalam menyatakan bahwa intisari kitab Taurat yang serupa 10 perintah tetap menjadi pedoman hidup meskipun Allah menurunkan kitab Zabur kepadanya. Ya, jadi masih ada 10 perintah yang dijelaskan pada kitab Taurat itu masih ada pada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Oke, fahimtum? Sekarang kita lanjutkan ke kitab Injil. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad pertama Masehi di Yerusalem atau Palestina, ya, sama di Palestina juga. Kitab Injil berisi tentang tauhid kepada Allah, berita akan munculnya nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad,
dan menyempurnakan kitab Taurat. Ya, jadi di dalam kitab Injil ini ada tentang tauhid kepada Allah dan berita akan munculnya nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menjelaskan tentang kitab Injil ada pada surat Al-Maidah ayat 46 yang bunyinya wafaqaina ala atharihim bi Isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injil fihi huda wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam surat Injil itu adalah pelengkapnya dari kitab Taurat dan kitab Zabur. Itu ada tentang keesaan atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya pada kitab Injil ini yang diturunkan Allah itu adalah kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, dalam bentuk yang sekarang ada sejumlah pengikut Nabi Isa yang memasukkan karangannya ke dalam Injil. Jadi kitab Injil yang sekarang itu bukanlah kitab Injil yang asli, karena sudah ada beberapa karangan yang masuk ke dalam kitab Injil tersebut. Mereka adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Oleh karena itu Injil tersebut diberi nama menurut nama pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Ya, sekarang itu adalah kitab suci bagi umat Kristiani. Pada mulanya terdapat lebih kurang 70 kitab Injil. Injil sebanyak itu umumnya membawakan isi yang simpang siur satu sama lain. Nah, ketika diadakan pertemuan gereja-gereja pada tahun 325 Masehi, diputuskan hanya 4 Injil yang diakui di gereja. Ya, yang tadi ini ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Selebihnya itu dianggap sebagai apokrifa, yaitu Injil-Injil yang tertolak. Begitu ya. Adapun Injil-Injil yang dinyatakan tertolak adalah Injil Petrus, Injil-Injil orang Mesir, Injil Ibrani, Injil Thomas, dan lain sebagainya. Oke, next. Di antara kitab Injil di atas yang isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran adalah Injil Barnabas. Adapun ajaran Injil Barnabas adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus tidak disalib. Yang disalib sebenarnya ialah Yudas Iskariot yang serupa dengan Yesus oleh Tuhan. Ya, jadi cerita Nabi Isa yang diangkat oleh Allah, ya, itu kan diganti seseorang menyerupai Nabi Isa. Itu adalah Yudas Iskariot. Nah, mereka menganggap ya itulah Yudas Iskariot, itulah yang sekarang mereka sembah itu, ya. Nah, poin yang kedua, Yesus bukan anak Allah, bukan pula Tuhan, tetapi dia seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut Injil Barnabas. Dan ini juga yang kita yakini sebagai umat Islam dan ada pada Al-Quran. Nomor 3, putra Ibrahim yang disembelih karena perintah Allah adalah Ismail, bukan Ishak. Bukan Ishak tapi Ismail. Nomor 4, juru selamat atau ratu adil atau Al-Masih yang dinanti-nanti bukanlah Yesus,
tetapi Nabi Muhammad SAW ia adalah nabi dan rasul terakhir. Seperti itu ya. Ini adalah penjelasan tentang kitab Injil. Fahimtum? Oke ya. Jadi pada hari ini itulah penjelasan yang Ustadz bisa sampaikan tentang kitab Zabur dan kitab Injil. Silakan antum pahami, antum baca kembali buku antum, pahami lagi apa itu kitab Zabur, apa itu kitab Injil, kapan diturunkannya kitab Zabur dan kitab Injil. Lalu kapan di mana diturunkannya dan apa tujuan dan fungsi diturunkannya kitab Zabur dan kitab Injil. Nah, kepada siapa kitab Zabur dan kitab Injil diturunkan serta dalilnya apa? Itu yang harus kalian pahami. Oke, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Untuk pertemuan minggu selanjutnya akan Ustaz jelaskan kitab Al-Qur'an, yaitu kitab umat muslim sedunia, kitab kita semuanya. Apabila ada yang kurang paham tentang kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, silahkan ditanyakan di kolom komentar di classroom, di forum, atau langsung japri ke Ustadz. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.